Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Yang jawab sholat, salam masuk surga. Yang nggak jawab masuk angin. Ayo jawab. Mengatakan mengucapkan salam sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Begitu dong, semangat. Semangat kunci sukses menuju berkat. Amin. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Adab ngaji. 1. Abi ngomong kamu diam. 2. Kamu ngomong abi diam. 3. Yang tidak mau mentaati silakan pulang saja. Setuju? Sanggup? Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama dan utama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Jumu'ah, malam Jumat, malam yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari. Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah ungkapannya, khamsu layalin, 5 malam kalau kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan. Pertama, Lailatul Jum'ah, setiap malam Jumat. Jadi jangan sampai malam Jumat maksiat. Manfaatkan malam Jumat untuk banyak zikir, doa, karena saat-saat itulah mustajabah. Malam itu kapan? Mulai ibadah maghrib sampai sebelum subuh, panjang waktunya. Jadi bapatkan malam Jumat itu, baca Al-Kahfi, baca sholawat, banyakin doa, malamnya tahajud. Kalau santri Qabul Muslimin rajin tahajud semua. Alhamdulillah. Saking rajinnya setiap malam tahajud. Alhamdulillah, sampai 7 sunnah Nabi itu Asep ya. Amin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya. Abi malam ini menjelaskan tentang Qalbun Salim, nama pesantren TKA Majelis Zikir, namanya Qalbun Salim. Apa kronologisnya, latar belakangnya, asbabun nujulnya, kira-kira begitu. Kalau Al-Quran nujul, kalau hadis asbabul wurud, kalau tulisan skripsi ya, tesis, disertasi, tulisan itu naskah itu latar belakang, alasannya kenapa mengawali. Namanya bukan nama yang lain, namanya bukan Saifullah, namanya bukan nama Abi, nama Bunda, bukan nama-nama anak Abi, tapi nama Qalbun Salim. Apa latar belakangnya? Sejarahnya begini anak-anakku. Berawal dari Abi tinggal di sini, rumah Abi kan. Ini tanah warisan dari almarhumah ibu Abi, namanya Ibu Hajah Fatimah binti Haji Ning. Kalau kamu lihat jalan Haji Ning itu, itulah kakek Abi. Jalan Haji Ning. Ini tanah dari almarhum Haji Niing untuk emak saya, namanya Ibu Hajah Fatimah binti Haji Niing. Abi punya rumah di sini sekarang nih. Dulu waktu tahun 2002 ya, 2002 Abi menikah dengan istri yang sekarang. Kemudian Abi tinggal, sebelumnya Abi tinggal masih di Pondok Mertua Indah di Lebakwangi.
Tapi setelah rumahnya dikosongkan karena dikontrakin, Abi tinggal di sini. Kemudian setelah tinggal, Abi nggak mau sia-sia hidup ini. Itu pengajian seperti kamu yang sekarang, ngaji anak-anak. Sekarang yang ngaji udah banyak punya anak. Yang dulunya anak-anak sekarang udah pada punya anak. Banyak udah punya anak, ya. Di antaranya ya Zaka, atau yang belum punya anak ya, Zaka yang belum punya anak. Yang lain mah yang perempuan udah banyak punya anak. Nah itu sejarahnya sekitar tahun 2002. Abi diriin pengajian di sini, ba'da maghrib. Sekeliling warga-warga di sini banyak ngaji. Terus berlanjut terus sampai sedikit demi sedikit Allah karuniakan rezeki, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi ngajar di berbagai sekolah. Dari sekolah yang bayaran gajinya 9.000 per bulan sampai kampus yang 9 juta per bulan. Abi sudah nikmati itu. Nikmat, ya. Alhamdulillah. Artinya paling kecil dan bersama saya upload ceramah. Abi dapat pernah 20.000, 50.000 sampai 10 juta pernah. Itu bagian dari sejarah. Nikmati saja, berapapun karunia Allah, rezeki dari Allah. Dirian, lalu Abi konsultasi dengan almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Abi mendampingi beliau. Nah, kalau pengen sejarah Nabi, atau Abi di sana sedikit pendidikan Abi sama pendidikan Pola dan non formal. Kemudian Abi terus punya anak, Faza, Fajia, Pawas, Pauza, 4 ya. Awalnya hanya punya motor, lalu beli mobil Starlet kecil tua. Kemudian berikutnya Abi waktu kuliah, kamu masih mending. Abi itu kuliah makai naik angkot jauh di IN S1 itu masih naik angkot. Punya motor itu ketika punya Faza, punya anak Faza, itu baru punya motor. Itu pun motor-motor tua, ya, motor alhamdulillah. Ya, berkat bergabung dengan almarhum Ustadz Arifin, Abi dipercaya sebagai asisten pribadinya. Bayangkan tuh, bersama 5 tahun di kamar berduaan di Libya. Alhamdulillah pernah ke Libya, ke Muammar Gaddafi, pernah ke Mekah, Madinah 3 kali umroh, pernah ke Singapura, pernah keliling Indonesia. Ya, Kalimantan, Sumatera, Semarang, Bali pernah, sampai Manado. Alhamdulillah pernah berduaan di kamar. Sering itu biasa. Nah, dalam perjalanan dakwah bersama beliau tahun 2002 sampai 2007. Kemudian sejarah berikutnya, Abi pengen namanya itu dulunya TK TPA Al Mu'az. Mu'az itu singkatan dari nama Bunda, nama Abi. Dari Teh Hajah Komariah, kakak Abi yang berikan nama Mu'az. Makanya anak Abi semuanya terakhirnya Mu'az. Mulyana Asep Saifullah Mu'az. Ya, singkatannya. Dulu namanya TKA TPA Al Mu'az. Tapi kok namanya nama identik, nama pribadi, nggak mau kan? Konsultasi sama Ustadz Arifin, boleh nggak namanya diambil dari almarhum Kiai Haji Edi itu yang pimpinan Ulumul Quran, selalu ceramah kok di mana-mana Kolbun Salim. Punya ide, nah, namanya Kolbun Salim aja nih. Lalu baca Al-Quran surah As-Su'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak bermanfaat harta, jabatan, kekayaan, pujian, penghargaan kecuali orang yang memiliki kolbun salim, hati yang bersih. Kalau hati bersih, pikiran jernih. Kalau hati bersih, firasat tajam. Kalau hati bersih, ibadah khusyuk, semangat belajar. Hati bersih, akhlak mulia. Hati bersih, wafat husnul khotimah. Hati bersih, berkah hidup. Karena itulah namanya kolbun salim. Kemudian ingin nama dari pesantren Kolbun Salim ini ada nama orang tua. Orang tua Abi namanya Kiai Haji Syafi'i. Makanya nama yayasannya Yayasan Pesantren Kolbun Salim Asy-Syafi'i. Kemudian ketemu Habib Ahmad Al-Kab ke rumahnya waktu itu ketika mengundang untuk acara jamaah. Dia pengen silaturahim. Beliau mengatakan, saya ketemu kemudian di Zikir Akbar di daerah Cibinong. Beliau, saya manggilnya ayahanda, maaf Bibi ayahanda ya, karena beliau Ustadz Arifin itu manggil kalau orang tua ayahanda. Lagi Kiai Habib Ahmad Al-Kab. Saya punya pesantren, mohon doanya. Kecil-kecilan, TKTPA, Majelis Zikir, namanya Kolbun Salim Asy-Syafi'i. Wih, Asy-Syafi'i ini macam Syafi'i? Ya, ada 2. Nah, ini sejarahnya. Syafi'i itu ada 2. Pertama, nama ayah Abi Syafi'i. Yang kedua, mazhab Syafi'i. Memang mazhab Syafi'i, kitab Safinatun Najah, mazhab Syafi'i.
Jadi semua kitab kita yang dipelajari itu kitab Imam Syafi'i. Itu sejarahnya. Namanya makanya Yayasan Pesantren Qalbun Salim Asy-Syafi'i. Nomor rekeningnya berdiri pertamanya yayasan ya tanggal 31/01/2018. Berarti berapa tuh? Tanggal 31 Januari tahun 2018. Jadi gampang kan nama rekeningnya tuh miladnya. Jadi miladnya itu adalah 31 Januari 2018. Sekarang tahun 2026. Jadi berapa tahun? Hitung. 2018. 8 tahun ya, udah berdiri 8 tahun. Tapi angka 12 itu dari bank. 31/01/2018, 12 itu nama dari bank, kode dari bank. Nah, itulah sejarahnya. Jadi anak-anakku sekalian, mohon kamu ini bersyukur kepada Allah jadi santri TK TPA, jadi santri mukim Qalbun Salim. Udah Allah takdirkan bersama Abi di sini. Kita suka duka. Yang penting bagaimana khususnya anak-anakku TK TPA ini setelah Qalbun Salim, setelah kamu belajar di sini tidak melupakan. Jangan sampai apa tuh namanya ya? Kacang apa? Lupa kulitnya gitu ya. Udah punya nikah, udah punya istri, udah punya anak, lupa dengan Qalbun Salim. Udah sukses, udah doktor, Miftah, ya, lupa dengan Qalbun Salim. Jangan ya, jangan lupakan. Sebab bagian dari keberkahan ilmu itu, ya, sanad ilmu itu harus jelas. Jadi kalau nanti ditanya sanad ilmu pesantren kamu di mana? Sanad Abi di pesantren itu ada 3. Pesantren Darut Tafsir Al-Husaini di sini, almarhum Kiai Haji Husin, dan pesantren Nurul Imdad di Bogor waktu itu. Tapi nggak lama, paling cuma sebulan. Tapi Abi catat sebagai bagian dari sejarah. Jadi sanad ilmu itu adalah harus tahu kamu ini sekolahnya di mana, pesantren di mana, kuliah. Nah, itu Abi tuliskan tuh pendidikan Abi dari MI sampai S3 insya Allah Januari, besok Juli. Artinya harus jelas sanad ilmunya. Supaya apa? Keberkahan ilmu, kemanfaat ilmu itu ada. Kamu ngaji di Qalbun Salim supaya manfaat ilmunya, berkahnya adalah bagaimana ya kamu itu selalu ingat nanti udah punya anak, udah punya cucu, kembali ke Qalbun Salim seperti mana kabarnya? Seperti itu. Ya, seperti ini cerita sederhana. Ketika tanggal 10 Syawal, kita alumni Darut Tafsir kumpul. Ada yang jadi pejabat, ada yang kiai, ada yang rektor, ada yang macam-macam pengusaha dan sebagainya. Kita rame-rame, yuk kita nyumbang sedikit. Dari sekian juta, sekian ratus ribu, sekian puluh ribu, ya kan sesuai dengan ekonomi masing-masing. Itu berapa mobil, alhamdulillah terkumpul untuk Umi. Umi masih ada. Usianya udah hampir 90, tapi masih gagah. Umi itu istri dari almarhum guru Abi Kiai Haji Husin yang meninggalnya di Madinah Al-Munawwarah. Nah, itulah sejarahnya. Artinya adalah kita itu dari mana mau kemana. Jangan sampai kamu kalau udah SMA, udah SMK, udah kuliah nggak mau ngaji lagi. Salah besar. Ngaji itu adalah utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Abi, umur Abi dulu 53 tahun, tapi kok mau sekolah lagi? Bayangkan, 53 tahun mau sekolah lagi. Berarti kalau kamu umurnya masih 10 tahun, 11 tahun, males ngaji, males belajar, dipertanyakan jadi santri Qalbun Salim. Ya, pendiri Qalbun Salim aja masih pengen sekolah lagi, ya pengen nuntut ilmu lagi. Masa yang kamu baru SDMI, baru SMK, baru SMA, males lagi belajar. Apalagi S1, S2 ya, semangat terus sampai ruh ini berpisah dengan jasad kita. Insya ini sekedar motivasi supaya semangat belajar itu terus terjadi dalam diri kita, sehingga apa kata Rasulullah, khairukum, dengerin terakhir ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan, itulah orang yang terbaik. Kalau kita jadi orang terbaik, Allah pasti kasih rezeki yang terbaik, ilmu yang terbaik, kehidupan yang terbaik, dan wafat yang terbaik. Makanya kamu nanti kalau sudah keluar dari Qalbun Salim, sudah sarjana, apalagi sudah master, manfaatkan ilmu Qalbun Salim apa? Jadi guru.
Abi misalnya, maaf, Allahu Akbar, kalau misalnya jadi profesor, doktor sekalipun, Abi tetap ngajar Iqra. Kenapa? Karena indahnya di situ. Jadi bukan gara-gara oh jadi doktor, jadi kiai, kamu ngajar Iqra, salah besar. Justru harusnya kita terus terjun ke anak-anak supaya ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan motivasi ini menjadi pemicu semangat kamu belajar kebun salim lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, kemudian kudis, kutil, kurap, kuman tinggalkan, hilangkan dalam diri kamu kudis, kurang disiplin, kutil, kurang teliti, kurap, kurang rapi, kuman, kurang iman. Insya Allah ya. Nah, mari kita ulang istighfar. Nanti yang baca Yasin Miftah, coba Yasinnya diperhatikan semuanya. Kalau kamu hafal orang tua kamu, bacakan Al-Fatihah untuk orang tua kamu, ayah ibu kamu, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.